Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salat dan salam kita doakan agar dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat, khususnya mahasiswa pendidikan agama Islam, program studi pendidikan agama Islam yang mengambil mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Pertemuan sekarang ini kita akan membahas apa saja kewajiban seorang peserta didik. Di awal perkuliahan sudah kita jelaskan bahwa salah satu ciri pendidikan Islam itu adalah peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek pendidikan dan sekaligus sebagai objek. Sebagai subjek pendidikan, peserta didik harus diberi kesempatan, peluang, dan lingkungan untuk belajar sendiri sehingga dia bisa mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan sebagai objek, peserta didik harus dibimbing, diarahkan, dinasihati oleh seorang pendidik, oleh seorang guru, seorang dosen, ataupun orang tua. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa untuk proses pembelajaran, seorang guru atau pendidik harus mengenal karakteristik peserta didik dalam baik karakteristik intelektualnya, karakteristik berdasarkan budaya, kemudian bisa juga karakteristik peserta didik berdasarkan tingkat kecerdasannya dan yang lain-lainnya. Nah, saya hanya akan masuk pada untuk karakteristik itu bisa saudara baca di buku-buku psikologi, baik psikologi Islam maupun psikologi perkembangan secara umum. Tentu kita perlu memahami karakteristik pertumbuhan perkembangan peserta didik mulai dari dia lahir jika perlu, kemudian 2 tahun sampai 7 tahun, 7 tahun sampai 12 tahun, dan seterusnya. Atau dalam psikologi perkembangan ada masa anak-anak awal, kemudian anak-anak akhir, remaja awal, remaja akhir, dewasa, dan seterusnya. Saya pada kesempatan ini untuk mata kuliah ilmu pendidikan Islam ini saya hanya menekankan apa kewajiban seorang peserta didik dalam menuntut ilmu atau dalam proses pendidikan, sehingga hasil yang diperoleh dalam belajar, dalam perkuliahan kalau mahasiswa mendapatkan hasil yang baik sesuai yang diharapkan. Karena bagaimanapun hebatnya seorang pendidik, lingkungan yang baik tanpa peserta didik yang memiliki kemauan belajar yang baik dan mengikuti kewajiban-kewajiban, aturan-aturan etika ataupun baik secara etis maupun secara teknik, tentu hasil belajar tidak akan diperoleh dengan baik. Saya hanya mengutip pendapat Muhammad Atiyah Al-Abrasi. Dia mengatakan bahwa ada 12 kewajiban yang harus dimiliki, diyakini, dan dilakukan oleh seorang peserta didik sehingga proses pendidikan itu berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang diinginkan sesuai tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, menurut Atiyah Al-Abrasi adalah membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. Kita tahu menuntut ilmu ini, apalagi kalau berkenaan dengan ilmu pendidikan agama Islam atau pendidikan moral, pendidikan akhlak, pendidikan akidah dan sebagainya, itu tujuan pendidikan itu adalah untuk memperbaiki kehidupan kita agar kita selamat hidup di dunia dan di akhirat.
Karena ilmu itu adalah bersih, suci, maka orang yang menuntut ilmu harus bebas dari sifat-sifat tercela. Harus semaksimal mungkin berusaha menghindari sifat-sifat tercela. Tidak mungkin seorang mahasiswa, seorang siswa, seorang peserta didik bergelimang dengan dosa sementara dia berada dalam majelis-majelis atau lembaga-lembaga pendidikan. Biasanya anak seperti ini, kalaupun dia mendapatkan ilmu, ilmunya tidak berkah, tidak bermanfaat baik untuk dirinya apalagi untuk orang lain. Oleh sebab itu, sebagai mahasiswa, sebagai peserta didik ataupun marilah dihindari perbuatan-perbuatan sifat-sifat tercela. Apakah sifat tercela itu seperti yang sering kita dengar dalam berita-berita adalah kecurangan, ujian, menyontek, suka mengganggu teman, atau apalagi kalau berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang merusak moral, baik sebagai muslim, sebagai mahasiswa, ataupun sebagai masyarakat yang hidup di tengah masyarakat. Yang kedua, kata Atiyah Al-Abrasi adalah memiliki niat yang mulia. Menuntut ilmu harus dengan niat yang ikhlas. Kalau niat kita tidak ikhlas, maka semua proses pendidikan yang kita lakukan itu tidak akan dinilai oleh Allah. Bukan hanya tidak dinilai, tetapi pendidikan itu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Mungkin saja banyak orang yang mendapatkan ilmu yang banyak, tetapi ilmu itu tidak akan bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain yang akan bisa menyelamatkan kehidupan orang itu dari kehidupan dunia ini sampai kepada kehidupan akhirat. Atau kalau bahasa Al-Qur'annya tidak akan menyelamatkannya dari bahaya api neraka, bahaya kehancuran, justru akan memasukkan dia ke dalam jurang. Karena hakikat menuntut ilmu itu menurut Imam Al-Ghazali adalah tujuan menuntut ilmu itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan ayat pertama turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Belajarlah. Membaca harus dengan nama Tuhan. Jadi menuntut ilmu itu tidak boleh orientasinya duniawi saja, tetapi harus dengan niat yang mulia. Berharap dengan ilmu itu kita bisa selamat hidup di dunia dan di akhirat, dan nanti ilmu itu bermanfaat untuk orang lain, dan orang lain memanfaatkan ilmu kita dan menyelamatkan kehidupan orang. Itulah niat yang ikhlas. Yang ketiga, kata Muhammad Atiyah Al-Abrasi, adalah meninggalkan kesibukan duniawi. Saudara-saudara yang sedang belajar dimanapun berada, sebagai siswa, mahasiswa, S1, S2, S3, yang sedang menulis skripsi, sedang bimbingan, atau sedang apapun, semaksimal mungkin menghindari pekerjaan-pekerjaan yang tergolong mubazir. Karena banyak hal yang harus kita pelajari, apalagi dalam proses pendidikan Islam. Banyak hal yang harus kita pelajari, ilmu alat, membaca Al-Quran harus diperbaiki, mengartikan ayat Al-Quran juga harus diperbaiki. Tidak mungkin mahasiswa prodi PAI umpamanya akan menjadi guru kalau dia tidak belajar bahasa Arab contohnya, atau dia tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, atau dia tidak mengenal usul-usul atau dasar-dasar hukum, tidak mengenal dasar-dasar tafsir dan sebagainya. Banyak hal yang harus dipelajari. Khusus kepada saudara mahasiswa PAI, maka dikurangi atau kalau bisa dihindari perbuatan-perbuatan yang mubazir yang tidak ada kaitannya dengan proses pendidikan. Yang keempat, menjalin hubungan yang harmonis dengan guru. Harus hubungan saudara dengan dosen, siapapun dosennya. Hubungan siswa dengan guru, siapapun gurunya. Harus dijalin hubungan yang baik, hubungan yang harmonis, yang terbuka, saling mengingatkan,
Eh, tapi kuncinya di sini adalah siswa harus terbuka dan guru juga harus terbuka. Tanpa hubungan yang harmonis, hubungan yang hangat, komunikasi tidak lancar, maka proses pendidikan tidak akan baik. Kemudian yang kelima adalah menyenangkan hati guru. Ini mungkin menurut Athiah Al-Abrasi dalam konteks pendidikan Islam, jangan melakukan sesuatu yang membuat guru, dosen tidak senang. Ini bukan berarti guru harus gila hormat, tidak harus diberi sesuatu agar dia dimuliakan, bukan, tetapi berperilakulah agar guru tidak atau dosen tidak dosen tidak sakit hati terhadap perilaku kita. Itu menurut Athiah Al-Abrasi. Kemudian selanjutnya yang keenam, memuliakan guru, kemudian menjaga rahasia guru, kemudian menunjukkan sikap sopan dan santun kepada guru, kemudian tekun dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Harus tekun belajar. Tidak mungkin kalau kita belajar dari para ulama-ulama besar, katakanlah kalau kita menyebut Imam Bukhari, ahli hadis, Imam Muslim, tidak mungkin dia bisa mengumpulkan hadis yang jumlahnya ribuan, 6 ribuan, 7 ribuan, menyusun sanadnya, mempelajari dari mana sanadnya, mengkoreksi matannya benar atau tidak. Kemudian sanad itu dilihat kekuatan hafalannya, apakah dia betul dia kuat, apakah dia tidak cacat dan sebagainya, tanpa belajar sungguh-sungguh. Imam Syafi'i tidak mungkin bisa menulis kitab fikih yang terkenal sampai sekarang ini tanpa belajar sungguh-sungguh. Para ahli tafsir, siapapun, Buya Hamka tidak akan bisa melahirkan karya tanpa belajar sungguh-sungguh. Oleh sebab itu belajarnya harus sungguh-sungguh. Tapi bukan berarti kita tidak boleh membagi waktu untuk beristirahat, tapi di waktu belajar harus sungguh-sungguh. Harus ada yang dikorbankan. Belajar ini butuh pengorbanan. Tidak mungkin mendapatkan ilmu itu dengan mudah. Kemudian yang selanjutnya adalah memilih waktu belajar yang tepat. Itu tidak ada ketentuan belajar harus malam atau siang atau pagi, tapi disesuaikan dengan kondisi. Ada mahasiswa yang suka belajar malam, ada yang suka belajar pagi, terserah. Tetapi pilihlah waktu yang tenang untuk belajar, tempat yang baik untuk belajar, agar ilmu pengetahuan itu bisa diserap dengan baik. Kemudian belajar sepanjang hayat. Artinya adalah bahwa belajar ini tidak berhenti sampai sekarang, Anda setelah sarjana tidak. Setelah sarjana pun akan belajar. Tuntutlah ilmu dari liang lahat sampai tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Artinya long life education, belajar itu terus menerus. Apapun harus dipelajari, tidak berhenti sampai kapanpun. Hanya mautlah yang memisahkan kita dari belajar. Dipelajari terus. Apa yang dipelajari, apa saja. Kalau tentu yang utama sebagai mahasiswa prodi adalah agama. Tetapi dalam hal-hal lain juga harus banyak yang harus kita pelajari yang mendukung pembelajaran agama itu. Media pembelajaran yang baik harus dipelajari. Strategi belajar yang baik harus dipelajari. Media interaktif sekarang ini yang di era seperti sekarang harus dipelajari. Bagaimana membuat video yang baik juga harus dipelajari. Banyak hal yang harus dipelajari. Terakhir kata Muhammad Athiah Al-Abrasi, harus memelihara rasa persaudaraan dan persahabatan. Persaudaraan ini baik sesama santri, siswa, mahasiswa, ataupun persaudaraan dengan orang lain. Karena tidak mungkin siswa itu berperilaku jauh atau tidak
harmonis dengan orang lain, karena itu akan mengganggu proses pembelajaran. Demikian saja apa yang disampaikan oleh Atiyah Al-Abrasi ini harus menjadi renungan bagi kita, terutama ini untuk saudara sebagai mahasiswa, dan ini juga ditanamkan kepada siswa-siswa kita bahwa belajar ini punya kewajiban, punya syarat, punya etika, sehingga nanti akhirnya apa yang kita peroleh tergantung kepada kewajiban-kewajiban yang kita lakukan dalam belajar. Semoga ilmu kita bermanfaat. Apa yang saya sampaikan ini hanyalah menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ahli. Tentu kalau mau mendalami bagaimana pula pendapat Imam Ghazali tentang etika sebagai seorang menuntut ilmu, tentu tidak akan jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Muhammad Atiyah Al-Abrasi tadi. Terima kasih. Demikian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.